Seperti anak-anak saya tidak pernah mendidik secara khusus harus begini, tapi dengan terbawa sendiri dia tahu tentang tauhid. Kenapa? Karena fitrahnya ada. Ya. Makanya orang yang ateis dia akan berlawan dengan fitrahnya. Dia mau bilang Tuhan tidak ada, tapi fitrahnya bilang Tuhan ada. Dia akan bertarung dengan fitrah yang ada dalam file yang Allah pasang dalam dirinya. Sehingga tidak gampang menjadi ateis, tidak gampang. Karena dia harus dalam gejolak dalam hatinya. Makanya disebutkan orang ateis dalam kondisi terdesak dia pasti angkat tangan. Dia pasti minta sesuatu kepada Zat yang Maha Kuasa. Saya punya teman orang Bali, dia sering nemani orang-orang untuk mancing di tengah lautan. Suatu saat dia kadang orang kafir, terkadang dia bawa orang ateis. Suatu saat dia naik kapal, naik perahu, kemudian mancing, ombak besar datang. Maka orang ateis ini kemudian meminta kepada sesuatu, kepada Tuhan. Padahal dia ateis. Padahal dia apa? Ateis. Dalam kondisi terdesak, dia minta kepada zat yang bisa mengatur ini. Fitrahnya muncul. Ketika itu fitrahnya mendominasi akalnya. Selama ini logika dia mengalahkan fitrahnya. Dalam kondisi tertentu, fitrahnya muncul kembali, mengalahkan, mendominasi apa? Akalnya. Kenapa ateis susah? Karena orang ateis itu dia ingin melampiaskan hawa nafsunya tanpa ada yang melarang. Tapi gejolak dalam hatinya luar biasa karena dia harus melawan fitrah yang sudah Allah tanam dalam apa? Dirinya. Ini semua yang disampaikan bahwasanya orang bertanya, Ustaz gimana menanamkan akidah pada anak-anak? Mudah, tidak susah. Karena sudah ada file, tinggal kita arahkan dan bimbing. Tapi contoh praktis agar kita bisa menanamkan akidah, contohnya kita bilang sama anak-anak misalnya, misalnya ini semua ada penciptanya ya, tidak mungkin, sederhana aja, nggak mungkin mobil nggak mungkin terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Baju yang kamu pakai ada yang jahit, sederhana aja. Demi alam semesta ini ya harus ada yang menciptakannya, sederhana. Tanpa kita harus menjelaskan tentang syubhat ateis. Ada syubhat-syubhat tapi nggak perlu, anak-anak nggak perlu. Dia sudah terima, oh gitu, ya sudah. Menciptakan kamu, menciptakan jalan ke matahari, lebih hebat daripada matahari, lebih hebat dari alam semesta. Harus alam semesta kecil di sisi dia. Dialah namanya Tuhan. Anak-anak mudah terima. Anak-anak mudah terima. Dia nggak akan pertanyaan macam-macam, kecuali dicekokin. Kalau dicekokin baru ya. Cekokin baru ya. Seperti ketika ada seorang ateis yang ingin menipu anak-anak, dia bilang Tuhan bisa menciptakan, saya juga bisa menciptakan. Maka dia ambil daging, dia potong-potong, kemudian dia masukkan dalam toples, dia tutup. Bilang ini berapa hari lagi saya akan ciptakan ulat-ulat dari dalam toples ini. Sebagaimana Tuhan kalian bisa menciptakan, saya juga bisa menciptakan ulat-ulat dalam. Maka dia potong daging, diiris-iris, dia masukin dalam, dia taruh sesuatu, kemudian taruh di toples. 3 hari berikut kemudian banyak ulat-ulat apa? Apa namanya ulat itu? Belatung ya. Saya takut salah ngomong, belitung ya. Belatung ya. Kalau Belitung nama kota ya? Ya, belatung. Ya, ulat belatung. Keluar banyak. Maka dia bilang, lihat saya bisa menciptakan ulat-ulat apa? Belatung. Maka ada anak yang cerdas, dia mengatakan, Pak Guru, kalau kamu yang ciptakan ulat belatung tersebut, kabarkan kepadaku, ulat belatung itu jumlahnya berapa, yang jantan berapa, yang betina berapa. Sampai kapan hidupnya? Ya nggak bisa jawab. Kalau dia yang ciptakan, dia harusnya tahu umur belatung ini berapa hari, yang jantan berapa, yang betinanya apa? Berapa. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiamlah orang kafir tersebut. Intinya menanamkan akidah rububiyah, bahwasanya pengatur alam semesta, pencipta alam semesta mudah. Tapi sekali kita ngobrol sama anak-anak, lihat alam semesta, lihat ini siapa yang menciptakan, begitu indahnya. Ini semua diciptakan dengan ilmu yang luar biasa ya. Kita bikin sesuatu aja susah, ini alam semesta dengan sempurna, dengan keterkaitan luar biasa. Bagaimana oksigen dalam kita, kalau kita punya ilmu tentang fisika, biologi, kimia, kita keluarkan. Oksigen kadarnya sekian, kalau berlebihan bisa buat terbakar. Sampai kenapa kalau kita jelasin ya dengan ilmu sederhana, sangat mudah masuk bagi anak-anak. Ini kalau kita bicara tauhid apa? Rububiyah. Kalau kita bicara tentang tauhid uluhiyah, bosnya disembah hanyalah Allah, mudah. Yang menciptakan semua yang berhak disembah. Tidak berhak kita nyembah makhluk. Makhluk itu diciptakan. Masa kita mau disembah? Terkadang kita lihatkan dia orang nyembah kesyirikan. Tuh lihat, ada orang nyembah sapi misalnya. Masa dia sembah sapi? Gimana menurut kamu? Kita ajak ngobrol. Ya enggak boleh lah ya, masa nyembah sapi? Ya sapi.
Ya, masa disembah nggak bisa diajak ngomong aja nggak paham. Ya, ditanya sapi 1 tambah 1, sapinya nggak bisa jawab. Kamu bisa jawab nggak bisa. 1 tambah 1, sapi nggak tahu. Cuma bagaimana mau disembah? Sapi aja beol apa namanya, asal beol tidak tahu aturan. Gimana mau disembah? Sederhana. Ya, ini nyembah tikus. Gimana tikus jijik-jijikan disembah? Anak-anak dengan fitrahnya akan menolak itu semua, menolak kesyirikan. Lihat ada orang minta-minta, misalnya kita buka klip di YouTube nih, ada orang minta-minta sama mayat. Gimana menurut kamu? Ya enggak benar, mayat aja kita yang mandikan, kita yang kafankan, kita yang sholatin, kita yang kuburin, kemudian bagaimana bisa disembah? Kalau dia masih fitrahnya jalan, tidak dicekokin dengan syubhat, dia akan mudah menerima. Jadi ada momen-momen kita gerakkan fitrahnya, kita hidupkan lagi fitrahnya, kita mantapkan fitrahnya. Jika anak mudah mudah untuk beriman kepada tauhid al-uluhiyah. Oleh karenanya betapa banyak orang-orang Nasara akhirnya masuk Islam karena fitrahnya bergerak. Dia mikir, fitrahnya bergerak. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang akhirnya buat mereka berpikir, akhirnya mereka pun masuk Islam ya. Di antara cerita menarik, saya pernah ketemu seorang mu'allaf. Dia cerita ketika temannya atau dia, saya lupa, temannya mungkin ya, nyetopin bisnya nggak datang, dia stop, bis lewat penuh. Maka dia tengok ke belakang, tahu-tahu dia kebetulan sedang nyetop bis di depan pabrik pembuatan Tuhan. Ada pabrik pembuatan apa Tuhan, sedang mahat-mahat apa? Tuhan. Dan dia menyembah Tuhan berhala-berhala tersebut. Tapi dia jengkel karena dia lihat ada sebagian Tuhan setengah jadi, mungkin masih 70%, masih 50%. Ada Tuhan baru badannya saja, kepalanya belum. Nah, tukang pahat ini kurang ajar. Dia duduk di Tuhan setengah jadi, kemudian dia pahat Tuhan yang lain. Maka dibilang, ini kurang ajar ini. Kok Tuhan saya didudukin meskipun belum jadi? Kenapa didudukin? Dia jengkel, tapi itu dengan kadang diinjak. Tuhan yang belum jadi diinjak-injak, kemudian dipahat. Kemudian fitrahnya bergerak ketika itu. Apakah saya pantas menyembah Tuhan yang didudukin, diinjakin, dipahat? Seperti kata Ibrahim alaihissalam, atakbuduna ma tanhitun? Apa kalian menyembah yang kalian pahat sendiri? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kalian, Allah juga ciptakan pahatan-pahatan kalian. Ya, begitu dia melihat tersebut, fitrahnya tergerak. Ini mengingatkan dalam sirah nabawiyah kisah seorang Arab Badui yang dia ingin menyembah berhalanya, ternyata berhalanya didatangi oleh Sa'lab, yaitu macam serigala, kemudian mengencingi Tuhannya. Jadi Sa'lab itu datang mau kencing, dia angkat kakinya kemudian kencing ke berhala yang dia sembah. Maka dia berkata, "Arabbun yabulu alaihi Thu'lubanu wa qad hana man balat alaihi Tha'alibu." Ya. Kata, apakah ada Tuhan yang dikencingi oleh anjing? Sungguh hina Tuhan yang dikencingi oleh apa? Anjing-anjing. Akhirnya dia meninggalkan apa? Kesyirikan. Ketika itu fitrahnya apa? Bergerak. Jadi kita bisa jelaskan dengan memanfaatkan fitrah yang ada dalam jiwa anak-anak untuk menjelaskan macam-macam kesyirikan. Ini sederhana, mungkin sekali dua kali pertemuan, mungkin tahun ke depan kita ingatkan lagi, selesai, akan terpancap dalam dirinya. Dia bawa sampai dia meninggal dunia. Kita bicara tentang tuh orang barat percaya 13 angka sial. Coba logis enggak? 13 angka sial. Gimana kok bisa 13 bikin sial dari mana? Lihat sebagian lift enggak ada angka 13. Ya, kenapa? Karena lantainya enggak sampai 13 enggak. Enggak tahu 12 langsung 15 atau 16. Lihat kursi pesawat enggak ada angka nomor 13. Loncat. Angka 11, 12 terus angka berapa? 15 atau 16. Apa landasannya? Apa dasarnya? Kok bisa 13 bikin apa? Sial, enggak logis. Kita gerakan fitrahnya, dia akan percaya. Apa masalahnya angka 13? Apa masalahnya? Tidak logis ya. Demikian juga angka 4, mereka takut angka 4 angka sial. Sehingga mereka ada yang tulis nomor 1, lantai nomor 1, lantai nomor 2, lantai nomor 3, lantai nomor 3A. Kemudian lantai nomor apa? 5. Angka 4 hilang. Kalau saya punya anak 5. Tanya ini anak keberapa? Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak 3A.
Anak kelima. Terus kalau orang punya anak 13 orang, anak 13 tidak boleh lahir, langsung anak 14. Ini anak kita yang ke-13, tidak boleh, sial. Anak langsung anak ke-14. Enggak logis. Banyak yang percaya banyak. Ini kita bilang anak ngerti lah, enggak logis gimana masa 13 sial. Anak ngerti lah anak-anak. Apalagi dia sudah SMP. Di SD pun kita jelasin dia udah ngerti. Tatoyur di Indonesia banyak sekali ya. Banyak sekali keyakinan-keyakinan yang salah. Yang kita jelas semua adalah bagian dari kesyirikan. At-tiyaratu syirkun. Bahwasanya tatoyur adalah syirik. Ini contoh kita bicara tentang akidah uluhiyah, kita jelas tentang bahaya kesyirikan. Di antaranya akidah uluhiyah kita ajarkan anak, misalnya kamu berdoa sama Allah. Kalau mereka dihadapi kesulitan, berdoa sama Allah. Kamu sholat, habis sholat angkat tangan, minta sama Allah. Jadi biasakan dia sejak kecil, kalau dapat tergantung sama Allah. Ayah akan bantu, ibu akan bantu. Tapi kemampuan ayah terbatas, kemampuan ibu juga terbatas. Yang menentukan yang di atas. Kamu berdoa sama Allah, ada masalah angkat tangan. Jangan lupa. Anak, ya Abi ini mau ujian nih, kamu berdoa juga, ayah bantu doa, tapi kamu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ada jalan keluar. Jadi kita biasakan dia untuk bergantung kepada Allah meski masih kecil. Udah berdoa belum? Habis sholat sudah berdoa belum? Ajarin dia untuk apa? Berdoa. Ada masalah suruh angkat tangan minta kepada Allah. Ini contohnya kita tanamkan kebiasaan dia untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan akidah al-uluhiyah. Sehingga tertanamlah ketergantungan dia kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika menasihati Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kau minta, mintalah kepada siapa? Pada Allah. Ya. Inni u'allimuka kalimat. Wahai Ibnu Abbas, inni u'allimuka kalimat. Aku mengajarkan kau doa-doa. Ibnu Abbas sahabat junior. Rasul ajarkan dia berdoa, bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh di antaranya kita menanamkan tentang tauhid, yaitu menanamkan kepada anak agar selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini sangat penting terutama zaman sekarang. Misalnya kita dapati berita tentang seorang ketahuan korupsi misalnya, kita bilang lihat, dia mungkin menyangka tidak ada yang tahu. Tapi suatu saat Allah tahu dan Allah akan bongkar. Caranya Allah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kau sembunyi melakukan maksiat dimanapun kecuali Allah pasti melihat. Kau yang cipta Allah, bumi ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun kau sembunyikan, ya, maka Allah Maha melihat. Allah akan bongkar. Kalau bukan di dunia, Allah akan bongkar di akhirat. Kita tanamkan. Mungkin mama enggak lihat, tapi lihat Allah Maha melihat. Hati-hati kamu. Mungkin bapak enggak lihat, abi enggak lihat, tapi lihat Allah Maha melihat, ya. Ya. Jadi ini pun ditanamkan terutama zaman sekarang. Anak butuh dengan hal tersebut. Mereka pegang HP, kalau mereka tidak memiliki perasaan Allah Maha melihat, ini susah. Maka kita tanamkan, dan ini perlu pendoktrinan sejak kecil. Sesuatu yang didoktrin terus menerus akan terpatri dalam hati anak-anak. Sejak kecil kita ngomongin, niat Allah Maha tahu lah. Memang enggak tahu, Allah Maha tahu. Kamu jujur. Ya. Nanti Allah bongkarlah suatu saat. Akhirnya jujur, ya, seperti itu. Tanamkan dalam anak, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, terus menerus sampai benar-benar dia tertanam dalam dirinya bahwasanya Allah Maha mengawasi apa yang dia lakukan. Kemudian misalnya di antara pemanfaatan fitrah, misalnya kita berbicara tentang takdir. Ini penting, anak-anak ditanamkan tentang beriman kepada takdir sejak kecil. Kalau mereka gagal kita bilang qadarullah. Kita qadarullah itu apa? Ya sudah, ini sudah takdir. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Bosnya kamu akan begini. Sederhana aja. Padahal masalah takdir adalah masalah yang pelik. Tapi karena ada fitrah manusia, orang mudah beriman dengan takdir. Bosnya semua sebelum terjadi sudah dicatat oleh Allah. Bahkan ibu-ibu di kampung, bahkan mama saya dulu tidak ngaji, kalau ada masalah ya sudah takdirnya begitu, nak. Mama saya enggak pernah ngaji ngomong begitu. Karena itu fitrah untuk beriman kepada takdir adalah sesuatu yang sangat mudah. Padahal kalau kita menjelaskan secara ilmiah mungkin berat. Apalagi anak-anak. Tapi kalau kita ada suatu kondisi, kita misalnya mau jalan-jalan, tahu-tahu tiket habis, ya qadarullah, nak. Jadi dia dengar perkataan apa? Qadarullah, qadarullah, qadarullah. Sehingga dia tahu bahwasanya di balik itu ada yang mengatur. Dia bilang insyaallah yang terbaik. Insyaallah yang terbaik, ya. Ya. Anak-anak akan tertanamkan beriman kepada takdir.
Bilang kepada takdir. Itu dilihat dari bapak dan ibunya. Beda kalau ada masalah kemudian bapak banting, ibu banting, dia nggak pikir qadarullah lagi. Ada masalah dia akan niru banting sana banting sini. Kalau bapaknya ibunya ngelempar 2 piring nanti anaknya 4 piring ya.